Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di TKP. Cinta tidak hanya dapat membutakan hati, namun cinta dapat membutakan mata. Awal tampak manis, siapa sangka bisa berujung tragis. Baru-baru ini terjadi pembunuhan berencana seorang bidan bernama Sweta. Langsung saja kita masuk ke kronologinya. Doni Kristiawan Eko Wahyudi, 31 tahun, menjalin cinta dengan Sweta Gatra Subardia, 32 tahun. Diketahui Doni bekerja sebagai perawat di kota Semarang, sedangkan Sweta merupakan bidan di salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta. Dan Sweta merupakan seorang janda beranak dua, sedangkan Doni beristri dan memiliki satu orang anak. Namun Doni menyembunyikan status perkawinannya. Mereka sama-sama kenal dan dekat lantaran mendapat tugas sebagai vaksinator. Saling kenal sejak bulan Oktober 2021. Diketahui anak bidan Sweta yang pertama diasuh oleh ibunya di Palembang. Dan anak keduanya yang bernama Faiza yang berumur kurang lebih 5 tahun tinggal bersamanya di Sleman. Demi mendapatkan hati bidan Sweta, Doni membujuk bidan Sweta untuk menitipkan anak keduanya kepada Doni. Awalnya bidan Sweta tidak mau, lantaran takut akan merepotkan dan ia juga memiliki seseorang yang diperkerjakan untuk merawat anaknya saat ia bertugas. Tidak kehabisan akal, Doni mengatakan jika yang merawat anak bidan Sweta kerap bersikap galak dan suka memeras minta uang. Saat ibu Sweta operasi patah kaki, Doni rela bolak-balik dari Semarang ke Sleman untuk merawat dan mengganti perbannya. Setelah ibu Sweta sembuh dan pulang ke Palembang, Doni pun sering mengirimkan obat-obatan. Tak hanya perhatian dengan keluarga Sweta, Doni pun sangat perhatian kepada Faiza. Hal tersebut membuat keluarga Sweta mempercayai dan tidak menaruh rasa curiga sama sekali kepada Doni. Pada Desember 2021, Doni melamar Sweta. Lamaran tersebut diterima dan tidak berapa lama Faiza dibawa untuk tinggal bersama Doni di Semarang. Saat tiba di rumahnya di Semarang, Doni mengaku kepada istrinya, Faiza merupakan cucu Mbah Kakung di tempatnya bekerja sampingan di Jogja. Istri Doni yang bernama Dian sempat curiga dan menanyakan mengapa Faiza dititipkan. Siapa yang akan merawat karena diketahui Dian juga bekerja sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah. Namun Doni hanya menjawab, gampang. Dian pun hanya diam karena takut jika menjawab akan timbul percekcokan. Hari berganti hari, kehidupan Faiza di rumah Doni tidak seindah yang dibayangkan. Setiap hari sejak pagi, Faiza ditinggal di rumah Doni sendirian. Karena Doni dan istrinya sama-sama bekerja, anak kandung Doni dibawa sang istri sekalian diantarkan ke sekolah TK. Menurut ketua RW setempat yang bernama Riris, hampir setiap malam terdengar bentakan Doni, suara tangisan dan rintihan kesakitan anak kecil. Pada tanggal 24 Desember, Faiza sempat menjalani operasi di rumah sakit Doni bekerja. Doni mengatakan jika Faiza jatuh dari tempat tidur, padahal yang sebenarnya ya karena Faiza kerap dianiaya dan tidak diberi makan oleh Doni. Pada tanggal 19 Februari 2022, Faiza menghembuskan nafas terakhirnya. Dian istrinya tidak tahu saat Faiza meninggal, lantaran ia masih bekerja. Doni membawa jenazah keluar rumah ketika istrinya tak berada di rumah dan lingkungan rumahnya terasa sepi. Namun ada versi berbeda menurut sumber berita yang saya dapatkan. Menurut Riris, ketua RW setempat, justru Dian, istri Doni yang mengetahui jika Faiza meninggal dunia. Dian segera menelpon suaminya untuk bergegas pulang. Dian sempat hendak melaporkan kematian Faiza ke RT atau RW setempat, namun dilarang Doni. Dian pun memilih bungkam soal kasus ini karena takut dengan Doni. Doni membungkus jenazah Faiza dengan plastik dan menaruh di bagasi mobil. Kemudian ia mencari lokasi yang dianggapnya pas via Google Maps. Ia menemukan lokasi yang sepi, yakni di jembatan tol Semarang-Solo kilometer 426. Pada Minggu 20 Februari 2022, sekitar subuh, Doni pun membuang jasad Faiza. Satu kejahatan menuntun ke kejahatan lain. Lama memendam kerinduan seorang ibu kepada anak,
Sweta selalu menanyakan kabar anaknya dengan Doni, dan dibalas Doni dengan kata-kata, "Anaknya baik-baik saja." Saat Sweta ingin meminta video call dengan anaknya, Doni menolak. Sweta yang merasa setiap hari makin resah dan was-was pun ia akhirnya bercerita kepada teman-temannya. Pada awal Maret 2022, Doni 3 hari berturut-turut tidak bisa dihubungi. Ketika akhirnya Doni bisa dihubungi, Sweta berniat mengambil Faiza. Keduanya akhirnya sepakat bertemu di Semarang pada Senin 7 Maret 2022. Doni meminta agar dibawakan sarung dan tas besi. Tiba pada hari pertemuan mereka, Doni dan Sweta berencana pergi ke sebuah hotel melati. Saat di perjalanan, Sweta kembali menanyakan di mana anaknya. Doni berkilah bahwa anaknya dititipkan dan lagi-lagi Sweta percaya. Setibanya di Hotel Melati di kawasan Candisari Semarang, di hotel itu Sweta bercerita ke Doni soal kenalan barunya, pria yang berprofesi sebagai PNS. Mendengar cerita tersebut memicu kecemburuan dan perasaan dongkol di hati Doni. Kendati demikian, mereka tetap berhubungan badan. Sweta lagi-lagi selalu membandingkan Doni dengan kenalan barunya. Sampai pada puncak amarah Doni, dengan kesetanan mencekik leher Sweta dengan menggunakan jilbab yang dipakai Sweta. Pada tanggal 8 Maret, sekitar subuh, Doni memasukkan jasad Sweta ke jok belakang mobil. Baru sekitar jam 10 pagi, ia check out dari hotel tersebut. Doni tak langsung membuat jasad Sweta, ia sempat beristirahat sambil menanti gelap di kawasan Masjid Kaligawe, Semarang. Barulah pada pukul 7 malam, Doni memacu mobil masuk ke tol Semarang-Solo. Ia lalu membuang jasad Sweta di kilometer 425, hanya berjarak 1 kilometer dari tempat ia membuang jasad Faiza. Menurut Kombes Juhandi, motif Doni membunuh Sweta lantaran panik, karena Sweta terus menanyakan kondisi dan keberadaan anaknya. Penemuan jasad Sweta. Pada Minggu 13 Maret, jasad Sweta ditemukan oleh Sriono, warga Pundak Payung, Banyumanik, Semarang, yang sedang mencari rumput sekitar 20 meter di bawah jembatan tol. Saat ditemukan, jasad Sweta sudah membusuk. Sriono lalu melaporkan kepada aparat dan warga setempat. Dari situlah pembunuhan Sweta dan anaknya terungkap. Reskrimum Polda Jateng menyatakan tersangka pembunuhan bidan Sweta sejauh ini hanya Doni. Lelaki itu dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Demikian kasus bidan Sweta. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.